Bung Toel menilai Nova Arianto kurang cocok melatih timnas Indonesia. Menurutnya, gaya bermain Nova terlalu mirip dengan Shin Tae-yong yang Toel, orang yang kau hujat atas nama kritik tidak cocok melatih timnas. Orang yang kau hina atas nama kritik taktiknya terlalu ST atau STY-isme. Justru dialah yang membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Usai timnas junior membungkam zaman dengan skor telak 4-1, Bung Toel berkata, ini hanya sebuah kebetulan. Wih, kok kebetulan gimana? Nih? Toel, orang yang kau hujat atas nama kritik tidak cocok melatih timnas. Orang yang kau hina atas nama kritik taktiknya terlalu ST atau STY-isme. Justru dialah yang membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi, mengalahkan Korea, melumat Yaman dengan 4-1. Kau ini asal yang berbau STY, kau hujat atas nama kritik. Coach Nova adalah orang yang paham menghargai seseorang, yaitu yang bernama STY. Bahkan Coach Nova tidak segan-segan mengatakan STY sangat berjasa untuk karir kepelatihannya. Kalau memang banyak hal yang bagus, banyak hal positif dari STY, sudah pantasnya dilanjutkan, sudah pantasnya dikembangkan lagi. Toel, terus kalau kau ajukan pelatih, dan seandainya pelatih yang kau ajukan itu diterima, nanya aja nih, emang dapat apa sih kau? Nanya aja ya. Sekali lagi respect dan hormat untuk Coach Nova yang sudah membawa Garuda Muda terbang tinggi lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Pertahankan strategimu itu, Coach. Dan terima kasih juga kepada adik-adik timnas sepak bola Indonesia U17. Kalian keren, kalian membanggakan. Pertahankan itu, kembangkan lagi. Dan untuk si Toel atau manusia-manusia seperti mereka, kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Betul. Kita berikan saja. Kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan mereka, guys ya. Kalau kita terus dengarkan ya bikin emosi soalnya. Hak mereka untuk bersuara, tapi kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan mereka. Toel, kau makan itu filosofi, kau makan itu statistik, kau makan itu sepak bola menyerang, kau makan itu penguasaan bola. Sekali lagi, pertandingan sepak bola, turnamen sepak bola, kompetisi sepak bola, pada akhirnya yang kita butuhkan hasil dan kemenangan. 3 poin. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati. Tuh, dengerin tuh Toel, dengerin. Bung Toel menilai Nova Arianto kurang cocok melatih timnas Indonesia. Menurutnya, kenapa kau menilai Coach Nova tidak cocok untuk melatih timnas Indonesia U17? Kenapa nih? Kenapa? Gaya bermain Nova terlalu mirip dengan Shin Tae-yong yang apa yang salah emang kalau Coach Nova menerapkan gaya permainan Shin Tae-yong? Apa ada yang salah? Kita kan sudah lihat sendiri permainan Shin Tae-yong ini bertahan dan langsung menyerang itu kalau ada kesempatan. Itu kan bagus itu. Daripada yang total football itu malah kita kebobolan banyak, malah nanti bahaya itu. Sesuai untuk pembinaan usia muda. Ia berpendapat bahwa Garuda Muda membutuhkan pendekatan yang berbeda agar para pemain muda bisa berkembang secara optimal, bukan sekadar meniru taktik senior. Sebagai alternatif, Bung Toel menyarankan nama Fakhri Husaini. Menurutnya, Fakhri lebih layak menangani Garuda Muda karena memiliki rekam jejak yang solid dalam membina pemain usia dini serta mengusung filosofi permainan yang jelas dan konsisten. Lolos ke Piala Dunia sekarang lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya melatih. Dan ada sebuah netizen menanggapinya, kalau mudah kenapa Persela engkau bawa ke Liga 2? Usai timnas junior membungkam Yaman dengan skor telak 4-1, Bung Toel berkata, ini hanya kebetulan. Waduh. Ini Fakhri lagi nih guys, statementnya. Jika saya yang melatih Indonesia akan menang 6-0 atas Korea Selatan. Wih, kalau ngomong itu enteng banget emang. Fakhri Husaini masuk Piala Dunia U17 sekarang lebih mudah dibanding dulu saat saya masih jadi pelatihnya. Timnas U17 Indonesia ciptakan sejarah. Ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau langsung terlampaui. Kalau ini Coach Nova melakukan sekali mendayung 2-3 pandit bisa bingung. Apalagi pandit yang sering cari panggung.
Lah kok prestasi U17 bisa begini? Lah Coach Nova yang terlalu STY sentris kok mainnya begini? Ternyata lawan Korea bisa menang. Lawan Yaman kemarin ngamuk ngegulung 4-1. Waduh, sejarah tercipta. Padahal 2 tahun lalu timnas U17 kita main di Piala Dunia dinyinyirin karena katanya itu mah main karena tuan rumah. Itu pemberian giveaway, bukan lewat jalur kualifikasi. Tapi tahun ini U17 di bawah asuhan Coach Nova bisa membuktikan bahwa Piala Dunia U17 itu merupakan perjuangan, bukan pemberian. Betul. AFC resmi umumkan Indonesia lolos ke Piala Dunia resmi guys. 2025 di Qatar. Resmi diumumkan oleh AFC. Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Resmi tuh ya, resmi. Adalah justru timnas Belanda U17 gagal. Lah ini bagaimana nih? Kita Coach Nova yang dikritik karena main bertahan dan harus bermain secara menyerang seperti total football ala Belanda malah lolos, tapi Belanda sendiri yang main dengan total football malah jebol. Belanda hancur lebur di pertandingan terakhir lawan Portugal digilas 3-1 sehingga Belanda menempati posisi sebagai juru kunci dan itu nggak bisa membawa Belanda lolos ke Piala Dunia U17 ke Qatar. Kayaknya obrolan ini bukan cuma meme dan rekayasa, tuh lihat. Nanti mainnya total football aja, terus Coach Nova jawab nggak mau ntar kalah 13-0 kayak Belanda. Mendingan sekarang timnas Belanda U17 naturalisasi dari pemain-pemain Indonesia. Kita sangat terbuka, boleh pilih tuh di Liga 1. Ada banyak pemain-pemain yang siap dinaturalisasi menjadi pemain Belanda. Saya mau ambil lisensi Pak, kebetulan saya mau ambil apro. Kata Kusin, udah nggak usah. Saya butuh lisensi. Coach Nova pernah ingin mengambil lisensi tapi dicegah oleh Coach Sin. Kamu belajar dari saya, Anda akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Akhirnya saya ikutin, ya saya bersyukur Pak sampai sekarang, walaupun kalau saya mau melatih kan harus punya SIM Pak. Betul. Saya itu masih kurang satu lagi Pak. Tapi saya dapat dapat sesuatu yang mungkin yang nggak saya dapatkan di lisensi. Iya. Dan itu sangat pengaruhnya sangat luar biasa. Fahri Husaini sindir halus, lolos ke Piala Dunia U17 kini lebih mudah. Mantan pelatih timnas U17 itu akhirnya angkat bicara soal peluang Garuda Muda di Piala Asia U17 tahun ini. Kata mantan pemain timnas Indonesia itu sekarang jalan ke Piala Dunia jauh lebih terbuka. Kalau dari dulu regulasinya seperti sekarang, tim saya dulu juga sudah bisa main di Piala Dunia. Jadi saya harap Coach Nova bisa manfaatkan peluang besar ini. Tutur pria 59 tahun tersebut. Seperti yang diketahui 8 besar Piala Asia U17 kali ini bakal secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2025. Kini semua mata tertuju pada Coach Nova dan anak asuhnya. Lalu apakah kamu setuju dengan ucapan Fahri Husaini itu? Juara Piala AFF U17 terancam gagal lolos ke Piala Dunia U17. Yaps, timnas Australia U17 kini diambang kegagalan dalam misi lolos ke Piala Dunia U17. Bagaimana tidak, tim Kangguru kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 1 poin dari 2 kali pertandingan, di mana tim Kangguru ini kalah dari Uni Emirat Arab dengan skor akhir 2-0 dan imbang melawan Vietnam dengan skor akhir 1-1. Dan jika ingin tetap lolos, maka Australia U17 harus mengalahkan Jepang dalam laga berikutnya dengan skor telak guys, demi bisa menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia U17. Dan kira-kira apa nih faktor utama timnas Australia U17 terseok-seok di Piala Asia kali ini guys? Padahal tim muda Kangguru ini menyandang gelar status sebagai juara AFF U17, di mana seharusnya dengan status tim juara AFF, timnas Australia U17 itu bisa lolos ke Piala Dunia U17. Seharusnya tapi bisa. disinilah menariknya guys, tim yang tidak juara Piala AFF U17, yaitu timnas Indonesia U17 malah udah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Apakah memang ada buktikan tim yang juara Piala AFF memang tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia U17? Bro, denger lu kalah ya sama Indo. Iya bro, bener kan apa kata gua, Indo sekarang udah beda. Iya bro, tuh kan datang si paling pildun. Halo tim-tim Kroso. Ada Yaman. Sorry ya bro, semalam gua bantai. Emangnya lu bantai berapa gol bro? 4-1 plus lolos pildun. Wih, hebat lu bro. Jelas lah. Udah dibilangin level gua pildun. Sombong amat lu. Sombong amat lu si zaman itu. Woi Afghanistan, kenapa lu diem aja? Gua nggak diem kok. Alah, bilang aja takut lawan gua. Siapa yang takut? Ngegas, siapa yang takut itu? Si Afghanistan ya. Hati-hati lo bro, gua sama Yaman aja kalah sama dia. Dia sekarang kuat lo bro. Alah, bukan gua yang kuat tapi tim lu pada yang lemah. King Indo guys ya, King Indo. Sombong dikit boleh lah. Kita kan
Sudah dipastikan lolos. BTW Afghanistan mau dibobol berapa gol? Bacot lu. Bacot lu. Aksi Evandra Florasta saling mencium tangan wasit mendapat pujian media Arab. Seusai timnas Indonesia usia 17 tahun mengalahkan Yaman. Mantap ini, sungkem namanya. Sungkem kalau di Jawa namanya sungkem nih. Adab sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita. Atau usai peluit akhir dibunyikan tanpa gitu, Evandra langsung menghampiri wasit sambil mengobrol. Evandra langsung salim kepada wasit asal Tajikistan Abdullah Nurlatov. Aksi Evandra ini melambungkan namanya sehingga menjadi berita di media Arab. Aksi terpuji didikan Coach Nova Arianto ini membuat harum nama Indonesia di kancah persepak bolaan dunia. Kita tentu bangga tak cuma ciamik di dalam lapangan, ternyata skuad timnas Indonesia pun tampil penuh ada kesopanan ciri khas Indonesia. Nah, oke guys, begitulah sedikit info reaksi dari kami tentang persepak bolaan Indonesia. Gimana tanggapan kalian Anda semua guys ya? Dengan video-video yang sudah kami beritahukan kepada Anda semua, yang sudah kami rangkum-rangkum untuk kami perlihatkan kepada Anda semua. Gimana tanggapan Anda semua guys ya? Oke, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tetap dukung timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala Asia dan Piala Dunia guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.